Berikut saya akan memberikan penjelasan atau panduan untuk pengisian aplikasi manajemen keuangan untuk jenis budidaya tambak ikan atau tambak udang. Di sini saya menggunakan contoh ikan lele, tapi bisa digunakan untuk ikan yang lain ataupun untuk udang. Ya, jadi cara pengisiannya sama. Saya akan masuk ke siklus budidaya. Di sini kita bisa mengisikan data dari budidaya yang akan kita jalankan. Di sini dibagi dalam beberapa kelompok, di mana yang dimaksud satu kelompok itu adalah satu siklus. Nah, siklus berikutnya itu bisa siklus yang melanjutkan dari siklus sebelumnya. Sebagai contoh, kalau lele 3 bulan, berarti kelompok kedua adalah 3 bulan setelah yang lele pertama habis. Atau juga siklus yang baru. Baru dalam artian waktunya kurang lebih bersamaan, tapi tempatnya berbeda. Ya. Dan juga dalam satu siklus ini saya memberikan pembagian berdasarkan kolam. Jadi misalnya satu siklus, satu kelompok itu ada 10 kolam. Kalau misalnya kolamnya lebih dari 10, bisa gunakan kelompok kedua, ketiga, dan seterusnya. Untuk bisa per 10 kolam. Ya. Oke, saya mulai saja di sini. Ini misalnya jumlah bibitnya adalah kita beli 70.000 bibit. Tapi dalam pembelian itu biasanya membeli dalam jumlah bibitnya atau membeli dalam jumlah kilonya. Nah, di sini saya dasarnya adalah ekor, sehingga kalau misalnya membeli dalam jumlah kilonya, kita harus hitung dulu misalnya satu ekor bibit itu beratnya 0,02 kilo. Sehingga kita membeli 140 kilo, itu kurang lebih akan dapat sekitar 70.000. Ini bisa dibolak-balik ya, jadi kalau misalnya teman-teman membelinya dalam kilogram, maka silakan dikonversi untuk menjadi kira-kira jumlah ekornya berapa. Ya. Rumus ini bisa diedit. Jadi kalau misalnya yang mau dicari adalah jumlah ekornya berapa, ya ini tinggal dibuat kilonya, diisi angkanya, konversinya untuk muncul di atasnya. Sekarang anggap kita mulai bulan pertama itu dari Januari ini, kemudian ini bulan awal tidak harus sesuai awal tahun pembukuan ya, bisa bebas di sini ya. Kemudian periode sidiknya 3 bulan, tingkat kematannya 6%. Oke. Ini kita sudah isi data awalnya terlebih dahulu. Nanti di file contoh ada lebih dari isian lebih dari satu kelompok agar dapat gambaran untuk pengisiannya. Kemudian kali ini ada 10 kolam. Di sini saya buat sama, misalnya lele di kolam 1 hingga kolam 10. Satuan referensinya adalah kilogram, kemudian target beratnya itu 0,2. Kalau teman-teman mau ganti 0,3, 0,4 juga silahkan di sini ya. Tidak ada masalah. Kemudian di sini mengisinya adalah jumlah target produksinya yang akan kita jual berapa setelah dibudidayakan. Sebagai contoh di sini, ini 70.000. Karena ini satuannya kilo, berarti kita harus targetnya kilonya berapa nih. Misalnya lele yang tadinya per satu ekor beratnya 0,002, itu akan kita jual pada saat beratnya 0,2 kg ini. Jadi kita asumsikan lele 70.000 ini misalnya ya. Ini sengaja saya tidak buat rumus karena mungkin teman-teman bisa langsung masukkan angkanya atau menggunakan rumus yang lain ya, untuk mendapatkan kilonya. Ini anggap 70.000 dibagi 10 pertama, dapat 7.000 ekor per kolam. Kemudian di sini saya kalikan dengan 0,2 ini ya. 0,2 kali 7.000 didapat 1.400 target. Asumsi yang hidup adalah 94%, ini saya kali lagi dengan 94%. Dapat 1.316. Nah, angka ini bisa teman-teman copy kalau misalnya 10 kolam ya. Kalau 4 kolam mungkin berbeda. Kalau 4 kolam ya ini tinggal dibagi 4. Dapat setiap kolam 3290 ya. Ini karena kebetulan dibagi 10, jadi saya tinggal copy di sini. Saya buat di sini sampai ke bawah. Ini paste as values agar nilainya sama. Ya. Nah, kemudian kita bisa memasukkan target harganya di sini. Berapa kita mau menerapkan harga rata-rata per kilonya. Anggap per kilonya 20.000. Nah, kita masukkan aja 20.000, tapi ini harga rata-rata. Karena nanti teman-teman bisa mengisikan harga pada saat penjualannya itu di
daftar harga jual ini. Ya. Oke, di sini harga sudah kita masukkan targetnya, kemudian aset. Jadi ini maksud aset di sini adalah aset pada saat misalnya kita membeli awal nih. Jadi kalau udah siklus kedua dan ketiga kan tidak perlu kita bangun kolam lagi, tidak perlu beli perlengkapan lagi mungkin ya. Sehingga di sini kita bisa isikan aset pertama, di mana aset ini nanti akan jadi pengurang terhadap keuntungan per siklus pertama. Nanti di siklus kedua harga aset tidak akan muncul, sehingga itu akan jadi penambah untuk keuntungan di siklus kedua dan seterusnya, yang kelanjutan dari siklus pertama ini. Ini anggap saya isi angka 2,5 juta, kemudian ini 20 juta, ini 2 juta. Ya, asumsi ya, karena angka ini nih dia belum masuk ke pembukuan. Masuk pembukuannya pada saat dicatatkan di pembelian. Ini hanya akan masuk ke proyeksi dari kelompok. Nanti akan kita masuk ke bagian kelompok budidayanya. Kemudian, oh sorry, ini adalah harga. Saya salah. Jadi saya copy lagi, saya pindahkan ke sini, ini harganya. Ya. Ini tadi kolamnya adalah 10 kolam. Ini setnya 1, ini 1. Ya. Sehingga kebutuhan dana muncul. Ini adalah total sekian, 47 juta untuk total asetnya. Nah, seterusnya kita bisa masuk ke bagian biaya pemeliharaan. Ya, jadi ya ini lele perlu beli benih lelenya, pakannya, pupuknya dan lain-lain. Kita bisa masukkan satuannya. Kalau ini secara ekor ya otomatis kita isinya 70.000. Kemudian pakannya per satu siklus itu kira-kira butuh pakan berapa kilogram. Ini saya langsung aja sudah masukkan angkanya. Ini 1, kemudian ini 3 bulan, ini 3 bulan. Yang 1 orang 1 bulan. Kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita bisa masukkan harga per unitnya di sini. Anggap saja Rp150 per 1 ekor. Kemudian ini 4.500 per kilogram. Ini anggap 200.000. Tempatan kosong, listrik air 500.000 per bulan. Kemudian tenaga kerja 1,5 juta per bulan. Oke, kita sudah mengisi ini sehingga kita sudah mendapatkan angka total pengeluaran untuk biaya pemeliharaan dan asetnya. Jadi kalau kita lihat ke atas, dari investasi yang kita masukkan, itu kurang lebih kita akan dapat pasti keuntungan sekitar sekian. Dan ini akan bertambah di siklus kedua kalau misalnya merupakan lanjutan, karena itu akan dikurangi oleh biaya aset. Kita lihat biaya asetnya berapa di sini. 47 juta aja akan ada tambahan sekitar keuntungannya ya di siklus berikutnya kurang lebih hampir 200 juta. Ya. Oke, itu untuk setup siklus budidayanya. Setelah itu kita bisa masuk ke harga hasil panen di sini. Ya, di sini sudah saya kasih contoh-contoh. Harganya kalau kita jual per kilogram dan kita jual per ekor. Nah, sama juga pada saat kita jual kilogram, otomatis kita harus membuat konversi. Kenapa sih buat konversi? Karena untuk menyamakan perhitungan akhir di sisi realisasinya nanti. Jadi kan sama stok. Kalau kita tidak membuat konversi, nanti ada stok yang berkurang secara kilogram, kemudian ada stok yang berkurang secara ekor. Nah, ini penyimbangnya di mana? Makanya harus disamakan dulu. Jadi kita akan buat satuannya ke ekor sehingga nanti kalau dijual kilogram, pengurangan stoknya berdasarkan ekor juga. Ya. Di sini misalnya 1 ekor itu sama dengan 1 kilo. Kemudian sama 1 kilo, ini 1 ekor sama dengan 0,3 kilo kalau jualnya per ekor ya. Jadi kalau kilo ya tetap kilo, kan ini satuannya 1 ekor sama berapa kilo. Jadi kalau lelenya dijual kiloan, otomatis diasumsikan ya ini 1 kilo, hitungannya 1. Tapi kalau dijual secara ekor, 0,3. 1 ekor sama dengan 0,3 kilo. Ya. Oke, itu untuk kiloannya. Sekarang kita bisa masuk ke pengisian kelompok. Ya. Tadi kita sudah masukkan angka proyeksinya. Angka proyeksinya akan muncul di sini. Di sini adalah angka proyeksinya. Ini adalah angka realisasi berdasarkan yang kita isikan di kolom-kolom ini. Ya.
Di sini di kolom 1 sampai 10, di sini tabel rekapnya, teman-teman bisa melihat targetnya, realisasinya dalam kilo ya. Panennya nanti realisasi dalam kilo, kemudian secara ekor, berat per ekornya ya, targetnya tadi 0,2 kan. Kemudian nanti realisasinya berapa kilo akan muncul di sini rekapnya. Di bawahnya ada rekap, kalau tadi atasnya kilo ya. Kemudian bawahnya ada rekap berdasarkan ekor, jumlah ekornya. Ya. Kemudian ini ada pendapatan secara kilogram dan pendapatan secara rupiah. Oke, sekarang kita bisa masuk ke bagian kolamnya. Oke, sebelum itu kita masukkan dulu realisasinya ini. Mulainya sama Januari, ini anggap diisi Maret ya. Kita samakan saja. Ya. Tapi nanti kalau realisasinya berbeda, tinggal diisi berbeda. Ya. Di sini di bagian kolam ada 10 kolam ya sebelah kanan. Ini ada in. In ini ada jumlah kilo, ada jumlah ekor per kilogram, kemudian ada jumlah ekor. Nah, kemudian panennya juga sama. Ada kilogram, ada ekor per kilogram, ada jumlah ekornya ini muncul. Kenapa dikonversi seperti ini? Tadi saya sudah jelaskan untuk agar pada saat perhitungan stok, angka perhitungannya itu dalam satu satuan yang sama. Demikian juga untuk dam atau mati juga sama, bisa kilo, kemudian ekornya diisi, kemudian ekornya akan muncul, dimasukkan angkanya. Pertanyaan ini kenapa ada yang hijau, kenapa ada yang putih? Yang hijau ini isinya formula, ya. Jadi dia akan mengkonversi secara langsung, sedangkan yang putih ini dia tidak ada formulanya diisi, sehingga untuk bagian kilo sama ekor ini sifatnya pilihan. Pilihan dalam artian bisa diisi kilogramnya, bisa diisi ekornya. Hanya saja sebaiknya diisi dua-duanya agar bisa muncul di rekap panen tadi akan muncul baik angka ekor maupun angka kilogramnya. Kenapa saya tidak isi di sini rumusnya? Karena untuk memudahkan teman-teman, karena kan hanya membagi ya kilogramnya berapa, ekornya berapa, dan di sini saya lebih fokus ke hasil panennya. Oke, cara pengisinya bagaimana? Tadi misalnya kita masukkan di sini kolam pertama ya. Jadi kolam pertama anggap tadi berapa? 14 kilo. Kita cek lagi tadi kolam pertama kita masukkan siklus budidaya, kita bisa lihat di sini. Ya, ini kan 1316. Jadi kalau secara ekor 70 dibagi 10, 7000 ekor. Nah, kita balik lagi. Ini 7000 ekor dulu. Jadi kalau kita ingin mulai 7000 ekor. In ya, ekor per kilogram. Kemudian ini 0,02 itu tadi kita itu sama dengan berapa ekor, kita bisa masukkan 0,002 di sini. Kemudian ini sama dengan ini dikali ini. Ya dapat 14. 0,002. Atau ya sama aja dibalik, tadi sama dengan 1 bagi 0,002. 500, maka ini 7000 dibagi 500 ya, ini ekor per kilogram. Jadi yang lebih betul yang ini 1. Tapi intinya angka ini tidak masuk kemana-mana, ini hanya kolom bantu untuk menghitung dari kilogram ke ekor dan ekor ke kilogram ya. Jadi ininya sekian. Nah sekarang kita akan menghitung panen. Misalnya panennya tadi anggap mulai Januari, panennya adalah akhir Maret. Jadi kita bisa masukkan di sini akhir Maret, misalnya tanggal 30, panennya itu anggap dalam 3 hari, sebenarnya bisa langsung gabung semua panennya berapa. Tapi misalnya kita mau ngambil dalam beberapa hari. Misalnya, anggap saja tanggal 28 ini panennya 500 kilo ya. 500 kilo itu kira-kira 1 kilonya ada berapa ekor? Tadi kan targetnya 0,2 kan. 1 kilonya ada berapa ekor? Misalnya dapatnya 4. Oke, 2000. Tapi kemudian misalnya ternyata 600 setelah kita sampling, ini kayaknya lebih enteng, jadi kurang lebih 1 kilo. Jadi kita sampling, kita ukur 1 kilo ini dapatnya 5 ekor, masukin 5, dapat 3000. Kemudian berikutnya
kita panen lagi ngambil 200 ya. Kita ngambil, setelah hitung, wah ini dapatnya 200 kilo. Ini kayaknya juga lebih enteng lagi, kurang lebih 6 kilo. Nah, jadi perhatikan, kita harus memperhatikan angka ekor di sini dan ekor di sini kan target awal nih 7.000 ekor. Anggap semuanya jadi. Jadi kalau semuanya jadi, otomatis 7.000 ekor ini adalah sama dengan maksimum 7.000 ekor yang ini. Ya, ini 6.200 masih di bawah. Jadi ini nanti sampai habisnya, jadi kita lihat misalnya ternyata setelah itu kita misalnya panen lagi atau ngambil lagi, dapat 50. Kemudian ini 7. Saya ini 50 lagi. Kemudian dapat 4 karena gede-gede 0,25. 6, 7, 50. Kemudian udah nggak ada lagi. Jadi kita di kolam itu pada saat kita jaring, ini sudah tidak ada lagi, habis. Ya berarti kita, ya inilah yang kita dapatkan total ada 1.400 kilo. Kemudian ekornya adalah 6.750. Ini 1.400 kilo panen ya. Jadi jangan kebalik dengan bibit. Ya. Jadi sudah habis. Nah, jadi asumsinya kalau misalnya ternyata kurangnya banyak, teman-teman bisa masukkan di sini yang matinya kurang lebih berapa. Jadi misalnya ini 6750 berarti sepertinya 250 mati nih. Ya. Pas mungkin karena memang angkanya mungkin kan susah nih karena ribuan, agak susah monitornya. Jadi tidak dimasukkan mati pun tidak apa-apa di sini. Ya. Ini dilakukan yang sama untuk kolam 2, kolam 3 dan seterusnya. Jadi ada 10 kolam di sini. Kalau misalnya teman-teman hanya menggunakan 4 kolam dan ini dirasa terlalu banyak kolamnya, ya jangan dihapus, tapi di hide saja. Jadi dipilih tadi kolam 5 misalnya sampai 10, pilih, kemudian klik hide. Ya. Sehingga tidak panjang sampai ke kanan. Hanya 4 kolam saja gitu ya. Jadi di sini sudah muncul. Nah, kemudian di sini kolom kanan itu adalah kolom biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan ini saldonya, ini kan sebelah kanan patokan saldo. Saldonya muncul kalau kita membeli. Jadi asumsinya kalau kita mengelola lebih dari satu siklus, di satu kelompok, mungkin kita membelinya bulk untuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Jadi saldonya akan muncul di sini. Nah, di sini kita bisa bagi-bagi nih. Tapi kalaupun tidak dibagi, tidak ada masalah juga. Ini lebih untuk monitor dalam pemeliharaannya. Teman-teman misalnya membagi untuk di kolam pertama, misalnya pakannya, kan ada benih lele. Benih lele otomatis sudah dimasukkan tadi, ini satuannya apa? Ekor berarti 7.000. Masukkan di sini 7.000. Kemudian, masukkan di sini 70.000 karena ini cover untuk seluruh kelompok ya. Karena pembagian yang 7.000-nya tadi sudah masuk di masing-masing kolam. Nah, saja ini bisa dibagi berdasarkan tanggalnya. Perhatikan tanggal di sebelah kiri. Ya, tanggal yang ini. Ini adalah patokan tanggal yang sama untuk ke seluruh baris di ke kanannya. Kemudian ini pakan ya. Jadi di sini pakan tidak dilihat pakan per kolam berapa, tapi langsung ini pakan digunakan untuk seluruh kolam di tanggal itu. Kalau misalnya kita mau nge-track tanggalnya, misalnya makan 20 kilo gitu kan. Ini bisa diisi per tanggal, bisa diisi rekap. Rekap tuh maksudnya tidak harus diisi per tanggal, tapi kita bisa isi per minggu atau dalam 1 bulan. Dan ini untuk memastikan nanti saldonya berkurang. Tapi kalaupun dibalik saya kira-kira butuh harus beli berapa, teman-teman bisa masukkan dulu angkanya di sini. Sehingga tahu bahwa oh negatif sekian, berarti saya butuh total yang harus saya beli untuk bulan ini sekian. Sehingga nanti pada saat dibeli ya itu jadi positif. Ya, itu untuk pengisiannya, nanti angkanya akan betul di sini, nanti saya akan tampilkan yang sudah ada isiannya biar ada gambaran, dan teman-teman bisa melihat file yang sudah ada contoh isiannya juga. Ya, ini saya coba tampilkan. Oke. Di sini terlihat sudah ditampilkan ya, jadi angkanya sudah muncul semua, ini juga per 10 kolam. Kemudian nanti bisa terlihat angka-angka perbandingannya, realisasinya. Ini kenapa masih belum untung, karena belum semua stoknya terjual habis. Ya, jadi bisa kita lihat di sini. Kita tahu di mana belum terjual habis, di sini
pendapatan target 2.316, terrealisasi masih sekian. Dan kalau kita lihat stok di penjualan, siklus 1 masih ada 350 di kolam pertama. Kolam 345 masih ada, dia di sini ada 10 kolam, jadi belum laku. Nanti kalau sudah laku semua akan terlihat berapa keuntungan yang didapat dari penjualan ikan lele tersebut. Oke, kalau stok, teman-teman bisa lihat stoknya di sini. Ini stok bahan baku, ya ini hanya rekap total keseluruhan. Kemudian stok hasil panen per kolam, di sini juga bisa dilihat. Ya. Oke, itu untuk pengisian siklus budidaya dan kelompok budidayanya.